Halo teman-teman semua, di video kali ini sesuai judul videonya, kali ini saya tidak akan membahas soal apapun, melainkan saya akan mengoreksi beberapa kesalahan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Itu ada beberapa kesalahan dalam penjelasannya, sehingga di video kali ini saya akan mengoreksi beberapa kesalahan saya dalam membahas soal OSNK Kimia tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kalau teman-teman cek video saya yang pertama, waktu pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 5, di video saya yang pertama ini, teman-teman bisa cek dulu, yang belum nonton, bisa ditonton dulu. Di video tersebut saya menjelaskan untuk soal nomor 1, kalau senyawa X dalam molekul X dan Z, jumlah atom X-nya itu 2 lebih banyak dari jumlah Z, atau jumlah Z plus 2. Jadi kalau Z-nya 1, X-nya 3, Z-nya 2, X-nya 4. Nah, ternyata saya salah menerjemahkan makna dari soalnya. Kalau teman-teman baca soalnya, di sini disebutkan senyawa X dan Z membentuk suatu senyawa di mana jumlah atom X lebih banyak 2 kali dari jumlah atom Z. Berarti jumlah X-nya itu 2 kali dari jumlah atom Z, bukan 2 lebih banyak dari jumlah atom Z. Jadi kalau Z-nya 1, jumlah X-nya harusnya 2 kali dari 1. Kalau Z-nya 2, jumlah X-nya harusnya 2 kali dari 2, yaitu 4. Sehingga yang benar harusnya bukan X3Z, tapi X2Z. Nah, kita bisa ambil contoh senyawa yang rumus kimianya X2Z. Salah satu contohnya adalah senyawa Na2O. Nah, dari senyawa contoh ini kita bisa tafsirkan elektron valensi dari Na, karena Na di golongan 1A, elektron valensinya 1. Kemudian elektron valensi dari O, karena oksigen ada di golongan 6A, maka elektron valensinya sama dengan 6. Sehingga harusnya jawabannya X memiliki 1 elektron valensi, Z memiliki 6 elektron valensi. Maka jawaban yang benar seharusnya bukan jawaban yang A, tapi jawaban yang benar harusnya yang E. Nah, itu koreksi soal yang pertama. Oke, untuk koreksi berikutnya masih di video yang sama seperti nomor 1, yaitu di soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, di situ saya tidak melihat volume larutannya di soal yang di PDF-nya. Tapi ternyata di soal yang ada di fotonya itu terlihat kalau volume larutannya ternyata 2 liter, bukan 1 liter. Jadi yang benar volume larutannya bukan 1 liter, tapi 2 liter. Nah, seharusnya kalau volume 1 liter, kan kemarin saya jawabannya yang C, yaitu 33,35. Nah, tapi yang benar kalau volume larutannya 2 liter, jawabannya ya harusnya yang E, 2 kali dari yang C, yaitu 66,69. Nah, itu koreksi yang kedua ya. Oke, berikutnya koreksi yang kedua. Teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Teman-teman yang belum nonton bisa ditonton dulu di video pembahasan soal yang nomor 5, nomor 6 sampai nomor 10. Ini waktu saya membahas soal nomor 10, di sini ada kesalahan dalam pembahasannya. Ada kesalahan dalam menjelaskan jawaban yang tepat itu yang mana. Jadi di sini saya menjelaskan
kalau tekanan total dari campuran gasnya itu pasti selalu tetap 2 atm. Jadi tekanan total dari BO plus O2 pasti selalu 2 atm. Nah, itu salah, teman-teman. Jadi tekanan totalnya itu bergantung sama mol total dari BO plus O2. Kalau mol totalnya berkurang, harusnya tekanan totalnya juga berkurang. Dan kenapa jawaban yang E itu salah? Karena di reaksi kesetimbangan ini, tidak ada gas yang terbuang ke udara luar. Jadi di sini sistem kesetimbangannya sistem tertutup. Jadi tidak ada gas yang terbuang. Seharusnya sesuai hukum kekekalan massa, massa sebelum dan sesudah reaksi itu harusnya sama. Jadi tidak mungkin ada penambahan massa maupun pengurangan massa. Makanya jawaban yang E itu salah. Lalu jawaban yang benar itu yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Tekanan totalnya itu kurang dari 2 atm. Kenapa bisa seperti itu? Kalau teman-teman baca soalnya, ketika volume wadah dikurangi menjadi setengahnya pada suhu tetap, maka sesuai hukum gas ideal, hukum gas, ketika volume berubah menjadi setengahnya pada temperatur tetap, maka tekanan akan menjadi 2 kali dari sebelumnya. Nah, sebelumnya tekanannya 1 atm. Jadi dari P1 atm akan berubah menjadi 2 atm ya. Nah, tapi karena di sini ada reaksi kesetimbangan, ketika volume dikurangi sesuai prinsip Le Chatelier, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien total gas yang lebih kecil. Nah, koefisien total gas di kanan itu 1, di kiri setengah. Otomatis ketika volume dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, tapi kalau teman-teman hitung mol totalnya akan berkurang karena dari 1 mol BO bereaksi menjadi setengah mol O2, otomatis terjadi pengurangan mol total gasnya. Karena dari 1 mol berubah menjadi setengah mol. Ketika mol total gasnya berkurang, maka tekanan total gasnya akan berkurang dari yang seharusnya nilainya 2 atm. Kenapa seperti itu? Karena tekanan berbanding lurus dengan mol pada rumus gas ideal. Sehingga jawaban yang tepat harusnya yang B, bukan yang E. Oke, itu koreksi yang kedua. Oke, untuk koreksi yang ketiga, kalau teman-teman sudah nonton video saya yang ini, teman-teman bisa tonton dulu. Kalau yang belum nonton, di pembahasan soal yang ini, soal rasio kelarutan SrF2 dalam HNO3 terhadap kelarutan SrF2 dalam air murni. Di soal ini aku bahas menghitung kelarutan SrF2 dalam HNO3. Di sini saya menggunakan pendekatan teori mass balance atau kesetimbangan massa. Lalu saya turunkan rumusnya untuk menghitung berapa nilai kelarutan dalam larutan asam HNO3. Cuman dalam perhitungan ini ada dalam perhitungan ini ada ketidaksesuaiannya di mana? Kalau menggunakan perhitungan ini hanya bisa dipakai ketika konsentrasi H+-nya dianggap tetap. Atau kalau kita mau menghitung kelarutan SrF2 dalam larutan buffer pH 1. Baru nanti jawabannya seperti ini. Jawaban ini benar. Kenapa? Karena
perhitungan ini menganggap konsentrasi H plusnya itu tetap. Makanya kita masukkan konsentrasi H plusnya itu 0,1. Padahal seharusnya secara teori H plusnya itu nanti berkurang. Karena F minus akan bereaksi dengan H plus sebagian berubah menjadi HF. Jadi harusnya sebagian dari H plusnya itu berkurang. Maka cara ini kurang tepat untuk dipakai di soal ini. Cara ini bisa dipakai kalau kelarutannya dalam buffer asam. Jadi pH-nya tetap. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk mengerjakan soal ini? Jadi, yang pertama teman-teman harus gabungkan reaksi kesetimbangan kelarutan SrF2 menjadi SR2 plus 2F min. Ini konstanta kesetimbangannya KSP. Teman-teman harus gabungkan supaya dapat reaksi totalnya itu SrF2 bereaksi dengan H+. Menjadi SR2 plus ditambah 2HF. Nah, cara menggabungkannya gimana? Kita gunakan reaksi ionisasi HF. HF terionisasi dalam air menjadi H plus ditambah F minus. Ini konstanta kesetimbangan reaksinya disebut sebagai Ka. Nah, supaya dapat reaksi total yang di bawah, maka reaksi ionisasi HF ini kita ubah, yaitu kita balik dan koefisiennya kita kali 2. Jadinya 2H plus ditambah 2F minus menjadi 2HF. Konstanta kesetimbangannya berapa jadinya? Kalau reaksi dibalik, maka nilai konstanta kesetimbangan jadi 1 per dari sebelumnya, berarti jadi 1 per Ka. Lalu ketika koefisiennya dikali 2, maka konstanta kesetimbangannya dipangkatkan 2. Maka konstanta kesetimbangan reaksi ini adalah 1 per Ka pangkat 2. Kalau kita jumlahkan, maka konstanta kesetimbangan reaksi hasil penjumlahannya adalah hasil perkalian dua nilai konstanta kesetimbangan di atas, yaitu KSP kali 1 per Ka pangkat 2. Hasilnya KSP per Ka pangkat 2. Lalu dari reaksi ini teman-teman tuliskan mula-mula reaksi setimbangnya. Kalau SrF2 larut sebanyak S, H plus mula-mulanya 0,1 dari konsentrasi HNO3. Karena HNO3 asam kuat, H plusnya sama dengan konsentrasi HNO3. Lalu di sini H plus yang bereaksi sebanyak 2 kali S, SR2 plusnya sebanyak S yang dihasilkan, HF yang dihasilkan 2 kali S. Maka totalnya menjadi 0,1 min 2S, S sama 2S. Lalu kita masukkan ke persamaan konstanta kesetimbangan reaksinya. Konstanta kesetimbangan reaksinya sama dengan KSP per Ka kuadrat. Persamaannya sama dengan konsentrasi SR2 plus kali HF pangkat 2 per konsentrasi H plus pangkat 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai S-nya. Konsentrasi SR2 plusnya senilai dengan S. HF-nya senilai dengan 2S pangkat 2. H plusnya senilai dengan 0,1 min 2S pangkat 2. Nah, ini kalau kita uraikan nanti jadi yang atas jadi 4S pangkat 3. Jadi KSP per Ka kuadrat kali
0,01 min 0,4S plus 4S kuadrat. Ini persamaan kuadratnya berubah jadi seperti ini, sama dengan yang kanannya jadi 4S pangkat 3. Nah, ini nanti jadi persamaan pangkat 3. Kalau kita kalikan, lalu kita pindahkan semua ke ruas kanan, nanti jadinya 4S pangkat 3, kemudian minus 4 kali KSP per KA kuadrat kali S kuadrat, kemudian plus 0,4 KSP per KA kuadrat kali S, terus minus 0,01 KSP per KA kuadrat, sama dengan 0. Teman-teman masukkan nilai KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9, KA-nya, nilai KA-nya 10 pangkat minus dari PKA, jadi 10 pangkat minus 3,18. Nah, kita bisa hitung di kalkulator, ini jadi persamaan pangkat 3 ya. Jadi kita gunakan mode persamaan ya, atau equation. Cari yang polinomial yang pangkat 3. Oke, sebelumnya biar lebih mudah, ini nilai KSP per KA kuadratnya aku hitung dulu dan nilainya aku simpen ke huruf A, biar nggak terlalu panjang di kalkulatornya. Kita hitung KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9, terus dibagi KA-nya 10 pangkat minus 3,18 dipangkatkan 2 ya, atau pangkatnya langsung kita kalikan 2. Nah, ini nilainya langsung aku simpen ke A. Kemudian kita masuk ke mode persamaan, pilih yang polinomial, pilih yang pangkat 3, masukkan koefisien S pangkat 3-nya itu 4, koefisien S kuadratnya itu minus 4 kali nilai A yang tadi, kemudian koefisien S-nya 0,4 kali nilai A yang tadi, kemudian konstantanya minus 0,01 kali nilai A yang tadi. Nah, hasilnya kelarutan dalam HNO3 nilainya 0,018. Oke, S-nya 0,018 molar. Maka perbandingan S kelarutan dalam HNO3 dengan kelarutan dalam air adalah 0,018 dibagi 8,55 kali 10 pangkat minus 4. Nah, hasilnya 0,018 dibagi 8,55 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya 21,1 ya. 21,1. Maka jawaban yang lebih tepat yang ini, yaitu 21,1. Oke, itu koreksi dari saya untuk pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2022. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, dan share video ini jika teman-teman suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.